kapan kamu bertobat? Loh, saya sebagai suaminya ya mesti kaget. Loh, lah bojoku iki maling tak? Rampok apa? Ya maaf ya, Pak wanita tunasusila. Kok pertanyaannya kapan kamu bertobat? Saya tanya ukuran bertobat apa? Lah kapan mulai nggih jilbab lah satu lagi kanjelan saya. Nah, kemudian yang kedua, saya orang Jawa, orang Nusantara, mencintai budaya saya sendiri malah diseneni. Wong kok senengane nyetel gamelan, senengane anu. Lagi mau aku dhewe diseneni dia. Jadi ini mungkin apa ya? Ini kan rumah besar kita kan Indonesia. Iya, wong mencintai budayanya sendiri nyanyi kok diseneni. Lah sing nyeneni ya padha-padha sama dengan saya. Padha wong Jawa nih, padha wong Nusantara nih. Lha sampean ukurannya apa? Wis ngono-ngono iku haram. Aduh. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Para pemirsa, beberapa waktu yang lalu kita sudah membuat konten judulnya Wanita Indonesia Semakin Langka di Indonesia. Sebentar lagi kita akan ada pemilu, memilih legislatif mulai dari tingkat 2, tingkat 1, pusat, terus DPD dan pilihan presiden. Nah, kita akan mencoba menyoroti tentang wanita Indonesia di kalangan eksekutif dan legislatif. Terutama lagi yaitu kita akan membahas Ibu negara Indonesia harus wanita Indonesia. Kenapa hal ini perlu kita angkat? Karena seorang ibu merupakan sekolah pertama bagi anak-anaknya. Nah, kalau sampai ibu negara ya, terus ibu-ibu yang lain sudah tidak lagi wanita Indonesia, bangsa ini hancur. Bangsa ini punah. Karena ibu-ibu tadi tentunya akan mengajari atau tidak mampu mengajari anak-anaknya menjadi orang Indonesia. Kebangsaan kita hancur, kebangsaan kita punah. Karena ibu merupakan pondasi dasar dari sebuah bangsa. Kalau kita ingin melihat 30 tahun ke depan bagaimana bangsa kita, ya tentunya ini tanggung jawab sang para ibu-ibu tadi. Karena itu karakter ibu harus benar-benar menjadi wanita Indonesia. Ini merupakan jaminan keberlangsungan bangsa Indonesia. Karena itu mari kita bahas, mari kita kaji bersama. Ibu negara Indonesia harus wanita Indonesia. Nah, ini di Sanggar Budaya Raket Prasojo udah ngumpul beberapa anggota kita. Nah, ini akan kita bahas. Nah, ini siapa dulu yang akan memberikan boleh pertanyaan, boleh semacam wacana atau ide gagasan ya. Nah, ini mulai dari yang sepuh dulu ini, Pak Hardi. Silakan Pak Hardi. Ya. Rahayu, ya rahayu, Sagung Dumadi. Menarik. Gagasan ini menarik. Sebuah pendapat. Bisa umum, bisa pribadi. Memang awalnya pendapat itu pribadi. Tapi ketika dilemparkan ke umum jadi pendapat umum. Wanita di Indonesia, terutama di Nusantara, lebih khusus lagi di Jawa, itu pepunden. Jadi ada yang mengatakan Gusti sing katon lah, itu ibu. Memang benar. Jadi ibu itu sekolah pertama. Makanya ada istilah di dalam sekolah atau dalam apa itu ada istilah bahasa ibu. Ibu ngomongnya kaku, anaknya juga mungkin lebih kaku. Ketika si ibu tadi itu luwes yang ngajari sopan santun, si anak pun jadinya akan seperti itu.
ini beberapa puluh tahun yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu berarti lama gitu. Itu dulu ada ciri khas. Ono wanita Jawa, versi Solo, Yojo, versi Surabaya, Madura, ya. Dengan kekhasan masing-masing. Kemudian melangkah jauh lebih sedikit lagi terhalang oleh laut itu ada wanita Minang, wanita Aceh, wanita apa. Dengan ciri khas masing-masing. Sehingga timbullah semacam jargon atau pedoman wanita Indonesia sing ya opo gitu ya. Nah, wanita Indonesia ialah wanita yang betul-betul menurut saya gitu, yang bisa menampakkan ciri khas seorang Indonesia. Lah, saya sekarang ini kan melihat bahwa wanita itu kudu ngono lah itu. Jadi kok ciri khas yang Indonesia atau Nusantara, Jawa, Minang, ya kemudian dari Aceh, kemudian dari ya dan lain-lain lah. Ini kok lama-lama kan akan habis itu. Kalau semua wanita itu harus seperti itu. Misalkan harus tertutup dan itu diajarkan mulai dari sekolah dasar. Pokoknya perempuan kudu ngene lah. Ya kami yang dilahirkan di Nusantara ini khususnya saya di Jawa. Ya gelo lah ya seperti itu melihat. Kan kepingin melihat suasana itu keaslian. Apalagi ini nanti ada istilah penjenengan tadi ibu negara. Ibu negara yang baik, ibu negara yang bisa kita jadikan contoh, misalkan kita jadikan barometer lah istilahnya saya kira. Coba sih ibu negara siapapun beliau nanti itu. Karena bapak negara wis gak dikenal lah pakaiannya wis ngono iku nggih jas wis ngono. Tapi ibu ini memang penting loh. Penampilan ibu ini mencerminkan beliau ini memberi contoh yang seperti apa gitu. Lah karena di Indonesia ini terdiri dari ribuan macam budaya. Jangan diringkes jadi satu. Dan itu bukan berasal dari kita. Terus diseragamkan. Lah wis. Dan sing diseragam nomang misalkan tuh kok monco lah iki malah ya susah lah kita gini nih yang melihat sing di wanita Jawa, sing di wanita Minang, di wanita Aceh itu jadi hilang wis diseragamkan harus ngono kuwabe. Ya pakaiane ngono iku mang gitu mulai dari sini sampai sini. Wah lah ya ini jadi Bhinneka Tunggal Ika-nya, akar budayanya ya jadi nggak ada gitu. Jadi itu tuh mungkin hanya pandangan gitu. Nah sekarang kita akan balik memberikan sebuah pertanyaan ke panjenengan gitu. Nah hal-hal yang seperti ini loh ya. Kita ini harus bagaimana sih? Ini kebetulan ini semuanya laki-laki loh. Yang kita bahas kan ibu ya. Saya di rumah juga punya ibu. Punya ibu itu dalam artian ibu yang melahirkan saya dan ibu yang menjadi pendamping saya namanya istri. Memang saya mungkin di ilokno tonggo ya mungkin ya. Karena istri saya suruh berdandan tuh biasa ya. Rambutmu ketokno, lek ono acara-acara tertentu gayo gelungan, kayak ono kembang. Waduh, ayu gitu ya. Ini cirinya. Mungkin aku dilokno wong istrinya Pak Hardi kok zaman wis ngene lah. Yang saya tanya itu zaman wis ngene. Zaman sing apa gitu kok dikatakan wis ngene, kok sik pancet gelungan loh. Saya sekarang yang bertanya, yang dimaksud zaman wis ngene itu ya apa? Padahal zaman menurut saya ini Nusantara gitu loh. Jadi mungkin itu yang kita perlu pendapat dari teman-teman yang mudah-mudahan nanti apa yang dibahas oleh kita kemudian dilihat juga oleh yang melihat konten kita itu nanti bisa ikut-ikutan ini memberi komen gitu. Jadi ya apa sih enak itu sehingga diskusi ini tidak terbatas pada kita tapi memang kita lemparkan pada umum yang saya yakin dijangkau oleh ya siapapun yang membuka kita. Ya mungkin hanya itu dulu. Terima kasih Pak Hardi. Nanti mungkin lebih lebih detail lagi setelah mungkin dialog ini agak lebih panas. Terima kasih. Rayu. Nah, sekarang ke Mas Marcel ini. Ini yang orang Betawi tinggal di Malang ini. Silakan Mas Marcel. Rahayu. Rahayu. Begini Romo, saya cuma mau unek-unek ya. Tadi ada pembahasan masalah pilkada, caleg ya. Ini kita juga pemilihan presiden. Ini ada 3 calon. 3 calon dan yang satu tidak punya pendamping. Yang satu berpendamping ya berpakaian
ya sudah seperti itu, katanya masa kini. Ya. Nah, terus yang satu ya sudah seperti itu, gitu. Nah, terus gimana kalau kita mau menimbulkan budaya kita yang wanita Indonesia ini seperti dulu, yang tidak berpakaian neko-neko, seperti orang dari luar. Nah itu cuman pertanyaan saya, gimana nanti kalau yang jadi ibunya keturunan luar kan gitu, ibu presidennya, kan kita juga jadi repot gitu loh. Itu aja, Romo. Terima kasih Mas Marcel. Nah, sekarang ke Mas Anton, silakan Mas Anton. Rahayu Romo. Rahayu Mas Anton. Untuk menjadi yang dijadikan tolok ukur itu seorang wanita Indonesia atau Nusantara itu apa aja, dan bisakah dicarikan contoh wanita Nusantara yang bisa dipanut, jadi panutan? Baca Romo. Terima kasih Mas Anton. Kita ke Pak Hardi tadi, Suhardi tadi. Nah, ketika kita bicara wanita Indonesia, di berbagai video di channel kita sebenarnya sudah kita beri banyak bahasan. Kita kasih sekilas saja supaya para pemirsa mengingat kembali, atau barangkali yang pemirsa itu baru ngikuti channel kita ini, ada sebuah benang yang sekiranya bisa memahami apa yang kita sampaikan. Jadi ketika kita bicara wanita, yang pertama itu adalah wadon, wadon. Ini dalam bahasa Jawa wadon. Kenapa disebut wadon? Karena dia punya pawadonan. Sehingga diarani, kalau bahasa Indonesianya kurang tahu apa nih wadon itu. Jadi tingkat pertama itu wadon, karena dia punya pawadonan. Nah, yang hadir di sini dia katakan lanang karena punya pelanangan. Nah, setelah wadon itu baru namanya estri. Estri karena dia mulai mengeluarkan 3 hal. Mengeluarkan 3 hal. Yang pertama apa? Mohon maaf, air kencing. Yang kedua, sel telur. Atau nanti menjadi anak. Yang ketiga, itu adalah darah. Sehingga dia katakan estri. Jadi mengeluarkan 3 hal. Tri itu 3. Nah, kalau lanang, karena dia punya pelanangan. Walaupun masih kecil ya lanang karena dia punya pelanangan. Setelah menginjak remaja, dia menjadi jalu atau jaler. Karena dia mengeluarkan 2 hal. Sperma dan air kencing. Nah, sehingga ada estri, ada jaler. Nah, jalu karena mengeluarkan 2 hal. Nah, setelah itu, setelah menjadi estri, dia menjadi perempuan. Perempuan dari kata dasar empu. Dapat awalan per dan akhiran an. Kenapa dikatakan perempuan? Karena dia sudah menjadi empu. Empu itu babon. Dia sudah melahirkan. Sehingga kalau ada seorang wadon, seorang estri belum bisa memiliki keturunan, dia belum bisa dikatakan perempuan seharusnya. Ini kalau di dalam sastra Jawa kan tingkatannya jelas. Kalau bahasa Indonesia nggak bisa, nggak ada kejelasan. Bahasa Inggris ya tetap sama, woman. Walaupun anak kecil ya woman, tua ya woman. Ya. Kalau di bahasa Indonesia ini
Bahasa Indonesia kan mengambil dari ya bahasa Jawa juga, perempuan bahasa Jawa, wanita juga bahasa Jawa, ya wanita. Ya. Jadi wadon bahasa Jawa, malah dulu bahasa Indonesianya bingung ya. Tapi kalau perempuan dari bahasa Jawa yang sudah diindonesiakan. Jadi yang dimaksud perempuan adalah ketika sang wadon tadi sudah melewati wadon, estri, terus perempuan. Empu itu babonan, karena kadang-kadang ono empune kunir, babonane kunir. Nah setelah itu baru sang perempuan tadi menjadi wanita. Karena ketika sang perempuan tadi punya anak, anaknya menjadi remaja, perempuan tadi kan harus mampu menata dan ditata. Kenapa dia harus menata anak-anaknya, keturunannya? Ini yang menjadikan kenapa perlu kita bahas. Ibu negara Indonesia harus, ini kata harus itu kata wajib toh nih, harus wanita Indonesia. Wanita Indonesia itu wanita yang mampu menata anak-anaknya, keturunannya, ya anak, ya cucu, ya. Dan dia siap ditata. Oleh siapa? Oleh suaminya. Kan tidak mungkin perempuan tadi punya anak tanpa suami. Ya. Jadi perempuan terus wanita. Jadi wanita itu tingkat tertinggi dalam jenjang sosial dari seorang perempuan. Itu wanita. Nah, wanita tadi dikatakan harus mampu menata keturunannya, anak dan cucunya, dan siap untuk menata dan ditata. Nah, selama ini kira-kira mulai era-era reformasi ya kalau nggak salah ya, sekitar tahun 90-an sekian, kita harus akui bagaimana juga pada masa pemerintahan Presiden Soeharto itu juga ada nilai plusnya loh, walaupun waktu itu merebak KKN, tapi juga ada nilai plusnya. Apa itu nilai plusnya? Stabilitas nasional terjaga. Waktu itu ekstrem kanan, ekstrem kiri tidak berkembang. Ya. Tapi setelah pengaruh kekuasaan Presiden Soeharto itu mulai surut, ini kan baru mulai kekuatan-kekuatan luar, ideologi luar, ini kan masuk sangat pesat. Termasuk adanya penyeragaman. Anak-anak perempuan kita harus seperti orang Arab. Harus pakai jilbab. Bukan pakai kerudung loh ya. Kalau kerudung Nusantara enggak masalah, selendang. Selendang itu kan ya selendang, kerudung gitu ya. Tapi kalau jilbab itu kan bukan budaya Nusantara. Jilbab ini budaya Timur Tengah, budaya Arab. Bahkan kalau kita baca sejarah Timur Tengah sendiri, jilbab ini sudah ada mulai zaman Moses, zaman paganisme. Ini karena memang budaya mereka. Ya barangkali karena alamnya di sana gurun pasir. Kalau nggak pakai penutup kepala kan nanti rambutnya kotor oleh pasir. Bahkan kalau kita lihat, ini nggak cuman perempuan aja, laki-laki pun juga pakai penutup kepala yang ketat untuk menutupi rambutnya. Apakah orang entah laki-laki entah perempuan pakai penutup kepala seketat itu, jilbab itu jelek atau buruk? Bukan, kita nggak akan bicara itu. Itu memang budaya mereka. Kita tidak berhak menilai budaya tadi jelek atau baik, karena itu ciri khas mereka, ciri khas bangsa Timur Tengah, bangsa Arab. Itu mulai zaman paganisme itu sudah ada. Bahkan sampai sekarang ini masih ada sisa-sisanya. Bagaimana kaum biarawati ya juga pakai jilbab, pakai penutup kepala. Dan bahkan sampai detik ini wanita-wanita Kristen Ortodok, Kristen Kiptiah, Kristen Koptik di sana semuanya pakai jilbab.
Kan ini mereka budaya mereka kok. Dan kita sebagai lembaga pengkajian, pelestarian, dan pengembangan budaya Nusantara, ini kita nggak punya hak menilai budaya tadi jelek atau baik. Biarkan itu. Ini ciri khas mereka. Yang kita prihatinkan adalah ketika kita bangsa Nusantara ini kehilangan jati dirinya. Kita ikut-ikutan budaya Arab, budaya Timur Tengah. Padahal kita bukan orang Arab. Sehingga akhirnya kan menjadi pertanyaan besar. Kalau kita ini Arab, ya kita ini sebenarnya orang Arab atau orang Nusantara, orang Indonesia? Kita selalu berpakaian, berperilaku bak budaya Arab. Apa kita mau ngaku orang Arab? Nggak bisa. Bagaimana juga akar kita bukan orang Arab. Kalau kita mau ngaku Arab, nggak bisa. Karena kita bukan orang Arab. Tapi kalau kita mau ngaku orang Nusantara, orang Jawa, ya, orang Aceh, orang Dayak, kita sudah kehilangan jati diri kita sebagai orang Jawa, orang Batak, orang Aceh. Ya. Nanti biar Mas Puji admin itu menampilkan foto-foto wanita Nusantara. Jadi walaupun taruhlah Aceh yang saat ini terkenal Serambi Mekah, ya, itu pun pakaian wanita Acehnya juga bukan pakai jilbab, gitu. Termasuk orang Sumatera Barat, ya. Walaupun juga terkenal agama Islamnya. Dan Sumatera Barat itu Wahabi pertama di Nusantara, zamannya Tuanku Rau. Tetapi kaum adat Minang, kaum Ninik Mama, ini juga nggak pakai jilbab. Nah, ini yang kita menjadikan prihatin. Ciri khas budaya kita hilang. Ya memang semua itu berbeda budaya, berbeda pedoman. Budaya dan pedoman orang-orang Nusantara, ya, terutama orang Jawa, ini pedomannya kan alam semesta. Orang Jawa bilang serat teles. Nah, serat teles itu memberikan gambaran kepada kita, nasihat kepada kita, ajaran kepada kita. Alam semesta ini kan rupa bineka, warna-warni. Karena sebuah keanekaragaman ini adalah suatu keniscayaan, sesuatu hukum alam. Karena itulah digambarkan di dalam buku Sotasoma adanya Bhinneka Tunggal Ika. Inilah orang yang berwawasan, orang yang matanya terbuka. Alam itu memang warna-warni. Tetapi kalau kita punya gerakan ingin menyeragamkan alam, ini malah kita mengkhianati hukum alam. Kenapa? Loh, alam itu memang warna-warni, kenapa harus kita seragamkan? Hanya orang buta yang menganggap alam ini seragam. Walaupun kita semua bukan orang buta, ya. Coba sekali waktu kita punya teman buta tanya, alam itu kayak apa warnanya? Dia akan bilang apa? Gelap, hitam. Nah, pertanyaannya, kita semua yang dikaruniai penglihatan mata yang begini indah, alam itu begini indah, apakah kita malah ingin jadi orang buta yang memandang alam semesta itu serba hitam, satu warna, seragam? Kan kita malah mengkhianati alam, malah kita mengkhianati Sang Maha Pencipta semesta. Dan ini murni budaya, gitu. Sehingga sangat berbahaya sekali kalau berbahaya untuk bangsa kita, ya. Kalau ibu negara bukan wanita Indonesia. Karena ibu negara akan menjadi panutan
seluruh ibu-ibu seluruh Indonesia. Jadi ibu negara Indonesia harus wanita Indonesia. Selama 9 tahun terakhir ini kita cukup berbangga hati. Karena kemarin tadi seperti yang saya katakan tadi, semenjak pengaruh Presiden Soeharto mulai luntur, ideologi asing begitu masif, ya. Bahkan sampai di sekolah-sekolah ini dipaksa Arabisasi, sehingga bagi kita yang kelahiran tahun 70-an, 80-an ke atas, ini prihatin karena kita pernah mengalami sekolah itu dengan keindahan warna-warni teman-teman kita. Sekarang kan jadi seragam. Sehingga kalau anak-anak yang lahir tahun 90-an, sehingga sekolahnya kan tahun 2000-an ya. Ini kan memandang wanita kan semuanya seragam, kayak orang buta gitu. Ini sangat berbahaya ketika kita bicara kebangsaan loh ya. Karena bangsa Indonesia tidak ada artinya tanpa budaya Indonesia. Nah, 9 tahun terakhir ini semenjak Presiden Jokowi, ini kan setiap minimal 1 tahun sekali. Ini kan setiap perayaan kemerdekaan, ini kan pakai pakaian adat. Ini cukup membanggakan. Karena pada masa Presiden SBY ini ideologi asing begitu gencar, begitu masif. Sampai orang-orang yang ingin merongrong ideologi kita, ya, Pancasila, ini berani tampil terbuka di Gelora Bung Karno. Ini kan sangat memprihatinkan sekali. Sehingga ke Mas Marcel tadi, ya, sebentar lagi ada pilihan eksekutif. Kita sangat berharap para anggota dewan kita nanti yang terpilih mudah-mudahan adalah wanita-wanita Indonesia, bukan perempuan-perempuan Arab atau perempuan-perempuan yang sok Arab, tetapi wanita-wanita Indonesia. Terus yang terpilih menjadi ibu negara ini adalah wanita Indonesia. Ya. Di sini kita bukan mau memihak salah satu capres, bukan. Kita berharap kalau umpamanya video kita ini mereka simak, ya mereka sadar diri gitu loh. Terus istrinya supaya menjadi wanita Indonesia, bukan menjadi wanita Arab atau wanita sok Arab. Karena kita bukan bangsa Arab. Coba kita bayangkan, sangat betul-betul berbahaya sekali. Kalau banyak ibu negara kita orang Arab atau orang yang sok Arab, orang Indonesia tapi selalu berpenampilan kayak orang Arab. Ini kan orang yang sok Arab. Akan menjadi panutan ibu-ibu seluruh Indonesia. Akhirnya ibu-ibu seluruh Indonesia semuanya berperilaku seperti layaknya orang Arab dengan budaya Arab. Terus mereka mengajarkan kepada anak-anaknya budaya-budaya Arab. Habis bangsa ini. Nggak ada lagi kita ini bangsa Indonesia. Nggak ada lagi kita ini bangsa Nusantara dengan segala indikatornya, dengan segala jati dirinya. Kita menjadi Arab KW. Kita mau ngaku orang Arab, kita bukan orang Arab. Mau ngaku Indonesia, kita sudah tidak lagi punya jati diri atau indikator orang Indonesia. Sangat berbahaya sekali. Ya, kita bukanlah tokoh besar. Kita bukanlah orang hebat. Tapi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini mampu memberikan pencerahan bangsa ini. Dan pemirsa kita, yang kalau kita lihat subscribe kita hampir 15.000, ya, ini bisa ketika menyimak video kita, terus akhirnya mereka sadar diri, terus akhirnya mereka menyadarkan keluarga dekatnya,
saudara-saudaranya, teman-temannya, tetangga-tetangganya. Ini berbahaya untuk bangsa kita. Kalau kita benar-benar kehilangan ya, jati diri kita. Ini Pak Ardi mau nambah ini. Ya. Ada satu yang nggak enak kalau saya dengar. Yeah. Di kalangan wanita. Yeah. Yang ngomong laki-laki. Yeah. Wanita itu akan terhormat, akan dihargai kalau berjilbab. Yeah. Ada. Yeah. Kaget saya. Loh. Yeah. Jadi ukuran kehormatan tuh jilbab toh. Yeah. Anggap aja saya wong goblok ya. Yeah. Nanya seperti itu, teman saya dengan yakin mengatakan, iya. Wah ini orangnya suruh nonton Mia Khalifa. Ya opo. Wah itu tidak menjaga opo lah. Yeah. Makanya saya hari ini, saat ini juga saya menyampaikan salam hormat. Yeah. Ya, salut, salam hormat, dan saya menghargai kepada beliau-beliau yang wanita Indonesia. Yeah. Saya urut aja. Yeah. Dari zaman Pak Harto ya, Yeah. yang jelas dikenal oleh generasi-generasi masa kini. Yeah. Kalau saya mengatakan nanti istri Bung Karno itu banyak yang sudah nggak kenal. Tapi zaman Pak Harto masih. Yeah. Putin itu belum pernah tampil pakai jilbab, pakai gelung. Ibu negara Soekarno, Fatmawati. Yeah. Ini walaupun kita waktu itu belum lahir ya, tapi dari foto-fotonya jelas toh. Orang Bengkulu bukan orang Arab, dia juga tidak pakai jilbab kok. Maksud Ibu saya Fatmawati. mungkin Bu Fatmawati banyak yang nggak kenal. Ya, karena kita cuma lihat foto ya. Lanjut. Tapi yang kita lihat Ibu Tin Soeharto seperti itu. Anaknya Mbak Tutut jelas perempuan, bukan jilbab tapi kerudung. Kemudian Bu Megawati, Ibu Habibie dulu. Oh ya Ibu Habibie. Ibu Habibie juga tidak selalu. Nggak pernah pakai jilbab. Bukan nggak pernah ya. Nggak pernah. Yang kita foto kan pakai pakai sanggul malah. Kemudian Bu Gus Dur, Sinta Nuria, juga kerudung Nusantara. Terus yang jelas lagi Ibu Megawati. Ya jelas. Bu Megawati ini tampil dari dulu sampai sekarang. Iya itu. Bersanggul. Ya bersanggul. Atau rambut diurai. Tetap seperti itu, tidak terpengaruh oleh Om Yaing Swasono. Wabe mewajibkan pakai jilbab, beliau tidak kok, tetap aja ya anggun. Kemudian ke putrinya Mbak Puan, sama. Ya, ini kan saya hormat gitu ya. Hormat sekali gitu. Oh, iya wanita Indonesia. Wanita Indonesia. Jadi Bajar ini gak pakai jilbab itu nggak terhormat. Yang terhormat itu lebih yang pakai jilbab. Ini beliau tetap seperti itu, dan itulah ibu yang saya hormat. Kemudian Ibu SBY. Ya begitu. Ya gitu bersanggul juga. Nah, kemudian menteri-menterinya ada yang perempuan-perempuan tuh seperti Bu Sri Mulyani. Ya seperti itu gitu. Bersanggul juga. Gitu ya. Terurai atau bersanggul. Kemudian juga Ibu Susi itu Menteri Kelautan Perikanan ya. Bersanggul juga itu kalau acara-acara resmi negara itu. Jadi saya sebagai pribadi ya mungkin teman-teman saya yang lain juga mungkin sama yang berpikir yang tidak sama kan itu hak mereka. Tapi saya ngomong dengan pandangan yang sama. Saya seperti ini loh yang kita berikan penghargaan bahwa mempertahankan keindonesiaannya, mempertahankan trade merek Putri Indonesia itu itu. Nah, pada saat-saat tertentu mereka berpakaian ala Indonesia dari masing-masing daerahnya. Ya, sing Jawa ya ngono iku sanggulan, kebayaan ya. Jari-jaritan minting-minting ya memang itu gitu. Jadi ke sebuah, saya pikir yang itu sebetulnya yang harga diri itu akan timbul. Kemudian kehormatan itu akan terjaga dan orang akan menghormati ketika kita tampil seperti itu. Ya awal tadi saya mau ngomong soal jilbab, cuman kan belum sampai kepada titiknya. Tapi hari ini memang ada rasa getun itu ya sebagai orang yang dilahirkan di Malang, bapakku wong Duro, mbokku wong Jawa asli dari Gunung Kawi sana. Mak saya itu ya ngono iku gitu ya. Jadi kalau hari ini ada diwajibkan mulai dari sekolah loh. Wajib, ya nongso gitu lagi. Kok wajib sih Rek? Apa itu memang ada aturannya, ada apa kok sampai wajib gitu? Bahkan kadang-kadang yang nggak pakai itu malah diseneni, dibully, di apa? Ini bahasa saya ini bahasa sederhana loh. Yang masyarakat itu paham semua. Saya nggak akan ngomong daki-daki dengan teori yang ABCD. Yang penting hari-hari seperti ini loh.
Ya kembali kita pada topik sebelumnya loh, wanita Indonesia kok mari langka gitu ya. Perempuan-perempuan Indonesia ki nandi kabeh to. Saya ditemokno kok cuman Pak. Loh, iki wong Arab tapi ngomongnya kowe arep nandi? Ya apa to? Jawa to iki ya. Ternyata Jawa juga gitu. Saya pikir perempuan yang didatangkan dari Yaman, dari Irak, dari Iran, ya Jawa iki, Pak. Mboke ya jenenge Kastini, mboke ya jenenge Sriatun. Sama gitu. Jadi ini saya mengatakan ini dengan bahasa yang lugu, bahasane wong umum semua paham. Jadi tidak pakai dengan teori A, B, C, D, tapi inilah yang saya lihat, saya amati sehari-hari. Ya gitu itu lanjutan yang saya. Terima kasih Pak Hardi. Kalau ada yang mengatakan wanita terhormat itu pakai jilbab, ini lucu gitu loh. Berarti orang tersebut gambarannya anak sekarang itu kopinya kurang kental, lungone kurang adoh, perginya kurang jauh, melek kurang bengi, kuotanya kurang akeh gitu loh. Kenapa? Kan dia tidak paham bahwasanya jilbab itu budaya Arab dan itu tidak terkait dengan moral. Karena ketika indikator moral itu perilaku, bukan pakaiannya, bukan jilbabnya. Memang ajine rogo saka busana. Nah, kalau orang Jawa seperti itu. Orang Jawa bilang ajine rogo gumantung ing busana. Tapi apakah dengan berjilbab itu jaminan? Dia terhormat, jaminan budi pekertinya baik? Belum tentu. Mata aja. Karena indikator moral itu perilaku, bukan jilbab. Dulu beberapa tahun yang lalu, dan bahkan sampai sekarang masih ada, banyak sekali orang-orang perempuan-perempuan pakai jilbab itu masuk mall jadi pencuri. Nah, berarti apa? Jilbab bukan jaminan moral. Yang menjadi jaminan dan indikator moral adalah perilaku. Ada lagi Mas Timo, ini kekecewaan saya sebagai seorang yang paham betul dengan budaya Jawa. Kebetulan saya orang seni ya. Kebetulan saya adalah orang panggung. Memang dalam hati ini nelongso gitu. Ketika ada misalkan aja ada tari remo atau beskalan dan itu putri gitu. Lek tari beskalan itu ciri khasnya seperti itu. Rambut mesti digelung, ono cunduk mentul. Kemudian dia memakai mekak. Ya, mekak itu enggak porno, tertutup. Tapi memang pakaiannya seperti itu. Gitu. Lah sekarang ini anehnya di satu tempat mungkin karena nggak ingin dianggap nggak terhormat, tapi dia tetap menari. Lah saiki lucu. Jadi tadi beskalan tuh, yo pakaiannya ngono, sik dikongkon jilbaban gitu. Aneh, akhirnya jadi lucu. Jadi aneh, pakaian model apa gitu ya. Terus di Jawa Barat, saya pernah tinggal di Jawa Barat 15 tahun. Jaipongan pun pakai jilbab. Lah kalau jilbab itu ukuran kehormatan, ya gak usah lenggak-lenggok dong. Gak usah ngobano bokong gitu kasarannya ya. Loh, kalau jilbab itu ukuran kehormatan loh. Lah ini yang lenggak-lenggok jelas seperti ngeremo memang gak ada lenggak-lenggok, ya gak ada eksploitasi bagian-bagiannya, ndak ada. Tapi lek wis ngeremo beskalan perempuan terus dikongkon jilbaban ya malah lucu. Mbok ngene iki ya tolonglah gini nih. Disadari gitu loh bahwa ini merusak. Merusak budaya itu ya wis jarno. Kami itu sudah ada sebelum mereka datang. Jadi kalau di mana bumi dipijak langit dijunjung, terus tuan rumah dan tamu ya, itu kan dewe-dewe. Ya, Anda itu tamu, hormati kami tuan rumah gitu loh. Akan menghormati tamu. Nah, dengan catatan tamu juga menjaga kehormatannya. Tapi kalau kami sebagai tuan rumah kemudian harus manut tamu, kadang-kadang ya lucu ki tuan rumah, apa tamu nih sing pinter. Terima kasih Pak Suhardi. Ya. Ketika kita bicara jilbab terkait dengan kehormatan, ya tadi sudah saya katakan, jilbab bukan jaminan dan bukan indikator kehormatan atau moral. Bahkan kalau kita lihat tingkat pelecehan seksual, ya, ini paling banyak di Timur Tengah dibandingkan di negara-negara yang sekuler. Ya. Bahkan kalau kita lihat TKW kita, itu pelecehan seksual lebih banyak di Timur Tengah, di dunia bangsa Arab daripada di Hong Kong, Taiwan, Korea, lebih banyak di sana. Di Indonesia pun pelecehan seksual banyak dilakukan di sekolah-sekolah agamis, ya. Sehingga lucu, jangan ajarkan kami tentang moral, karena moral kami jauh lebih baik sebelum Anda itu datang.
Karena ketika wanita-wanita kami ini dengan berpakaian yang indah, itulah kodrat alam, itulah hukum alam. Dan ketika orang mengatakan, oh berpakaian seperti itu merangsang nafsu laki-laki, loh, lah yang bejat itu laki-lakinya kok perempuannya yang dikarungi? Yang seharusnya kan tentunya ya laki-lakinya tadi yang diajari tentang moral. Kan aneh umpamanya, oh kalau Anda berpakaian seperti itu saya terangsang. Loh, yang bermasalah kan saya. Yang bermasalah kan laki-lakinya. Ya. Tentunya ya laki-lakinya tadi yang diajari moral. Bukan malah perempuannya yang dikarungi, wong dia ini. Lah akhirnya kan malah perempuan tidak dihormati kalau seperti itu. Ya. Sementara fakta di lapangan mengatakan pelecehan seksual lebih banyak di dunia Timur Tengah daripada di Eropa ataupun di Asia, di Hong Kong, Taiwan, ya, Korea. Itu malah sangat jarang ada pelecehan seksual. Malah jarang perempuan dihinakan. Selain yaitu tadi, kita ini tuan rumah. Bangsa kita jauh lebih beradab daripada mereka. Coba kita baca sejarah. Ketika mereka masih bingung dengan berpakaiannya, ya, sehingga pada waktu itu mereka harus impor sutra dan katun dari Tiongkok. Dan bangsa Timur Tengah tidak ada literasi yang bicara tentang budaya atau peradaban tentang pemintal benang. Ya, sepanjang saya belajar tentang budaya, saya tidak menemukan literasi orang Timur Tengah ini mengenal mesin pemintal benang, walaupun itu mesin sederhana. Tetapi bangsa kita, ya, bangsa Nusantara, ini banyak literasi-literasi yang mengajarkan, yang menuliskan tentang mesin pemintal benang yang mulai sederhana. Mulai cerita Aji Saka, tahun 77 Masehi. Aji Saka pakai udeng. Udeng ini kain. Di situ bicara kain, bicara tentang pemintal benang. Terus kita banyak cerita tentang Dayang Sumbi. Bicara tentang pemintal benang, Sangkuriang. Berarti bangsa kita lebih dulu mengenal tentang bagaimana berpakaian, bagaimana tentang pemintal benang menjadi kain. Sementara peradaban mereka tidak pernah ada cerita tentang pemintal benang. Yang ada adalah bagaimana pada waktu itu mereka mengimpor katun dan sutra dari Tiongkok. Sampai ada istilah jalur sutra. Ini fakta sejarah. Ketika kita bicara peradaban, kita jauh lebih dulu kok. Kita jauh lebih unggul. Lah ini kan lucu kalau kita berpikir nalar. Ibaratnya anak SD, ya, ngajari kita yang sarjana tentang peradaban. Kita lebih punya banyak keunggulan. Ya. Sehingga kembali ke tema kita. Ibu negara Indonesia harus wanita Indonesia. Ini berbahaya nanti kalau kita punya ibu negara yang bukan wanita Indonesia. Bangsa ini akan hancur. Bangsa ini akan punah. Karena ibu merupakan tempat sekolah pertama untuk anak-anaknya. Yang mengajari anak-anak kita. Jangan jadikan bangsa ini menjadi bangsa Arab. Karena ibu negara kita sudah Arab. Memang kalau tadi Mas Marcel mengatakan ada 3 calon. Ya. Ada yang memang keturunan Arab. Walaupun mereka keturunan Arab, kalau dia sadar diri di mana dia tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Ya seharusnya dia menjadi wanita Indonesia. Karena dia tinggal di sini. Dan itu pun, mohon maaf, ini gara-garanya kan Pak Amin Rais. Sumber permasalahannya.
ketika Pak Amin Rais itu menjadi ketua MPR, beliau merubah yang awalnya Undang-Undang Dasar 45 kan bunyinya begini, presiden dan pemegang pemerintahan harus orang Indonesia asli. Nah, oleh Pak Amin Rais kata aslinya dibuang. Orang Indonesia. Kenapa? Karena dia ingin mencalonkan presiden. Dan Pak Amin Rais itu keturunan Arab. Tetapi dia lupa ketika kata asli dibuang, ini akan berpeluang pada WNI keturunan lain. Sehingga ketika Ahok mencalonkan jadi gubernur DKI, Pak Amin Rais kan kebakaran jenggot. Dia bingung sendiri. Ya. Ini sehingga Pak Trisutrisno mengatakan Pak Amin Rais ini pengkhianat bangsa. Kenapa? Karena dulu leluhur kita ini berjuang mati-matian, berkorban harta benda, berkorban raga, jiwa, ya, memberontak kepada pemerintah Hindia Belanda. Kenapa? Karena ingin merdeka, karena ingin mengelola bangsa ini, mengelola negara ini sendiri. Ini milik kita. Loh, kalau kata asli tadi dibuang oleh Pak Amin Rais, terus akhirnya yang memegang pemerintahan, ya mulai presiden, gubernur, wali kota, bupati, ini menjadi orang Indonesia, bukan orang Indonesia asli. Akhirnya kan sama kita dengan pada waktu penjajahan kolonial Belanda. Pada waktu pemerintahan kolonial Belanda itu kan pemegang pemerintahan kan bukan orang Indonesia asli, bukan orang Nusantara, bukan pribumi. Sehingga nanti bisa-bisa pemerintahan ini dipegang oleh orang Indonesia tapi bukan asli. Sehingga nantinya, mohon maaf nih, ada orang yang duitnya banyak, ya. Ya. Entah itu orang Cina, entah itu orang Eropa, entah itu orang Arab, ya, ke sini. Setelah itu naturalisasi. Dengan membayar sekian rupiah, dia mengurus administrasi, menjadi WNI, warga negara Indonesia. Setelah itu karena duitnya banyak, dia mencalonkan presiden. Akhirnya dia jadi presiden Indonesia. Sementara dia bukan orang Indonesia asli. Otomatis nasionalismenya kan tetap berbeda. Hancur bangsa kita. Hancur bangsa kita. Hancur negara kita. Apa seperti itu yang kita inginkan? Semangat patriotisme leluhur kita dulu yang berjuang mati-matian melawan pemerintah Hindia Belanda, ingin mengelola sendiri negara dan bangsa ini. Kita harus berkaca dari berbagai pengalaman negara lain. Kemarin itu sempat ada, saya lupa negara mana, nanti biar pemirsa juga bisa googling, Mas Puji juga bisa nyari. Itu ada negara yang presidennya ini bukan warga asli situ. Kalau nggak salah malah dari Jepang waktu itu. Ya. Karena dia punya duit, dia pindah ke situ, dia naturalisasi, terus nyalon presiden menang gitu loh. Akhirnya terjadi gejolak yang luar biasa. Apa kita ingin seperti itu? Kita bergejolak, akhirnya sampai jatuh korban nyawa. Apa seperti itu yang kita inginkan? Sehingga kalau kita sadar diri, mudah-mudahan nanti ada ya presiden kita yang berani melakukan dekret presiden kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Ini adalah semangat juang leluhur kita yang ingin merdeka dari pemerintah Hindia Belanda. Sehingga tetap ada batasannya. Ya daripada, mohon maaf, orang-orang WNI keturunan, ya, kita bukan diskriminatif, bukan. Tetapi tentunya ada sebuah batasan. Karena itulah beberapa tahun yang lalu, ya, ketika terjadi Pilkada Kabupaten Malang,
saya pribadi waktu itu mendukung calon bupati yang bukan orang Malang, tapi orang Madura. Saya waktu itu sempat ditegur oleh bupati yang lama, karena kita semua akrab waktu itu. Karena sama-sama orang suka budaya, negurnya halus. Mas Trimo kepengen nyengkake ngaluhur putra Mandura nggih. Tetapi dengan semangat kebangsaan, nasionalisme. Tidak masalah ini walaupun bukan orang Malang asli. Tetapi malah saya tidak sepakat ketika mengangkat ini keturunan. Bukan saya diskriminatif, enggak. Ini sesuai dengan amanat leluhur kita. Sehingga munculnya Undang-Undang Dasar 45 yang asli adalah presiden dan pemegang pemerintahan harus orang Indonesia asli. Tetapi kalau kita bicara bela negara, ini kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Tanpa kecuali. Sehingga walaupun orang keturunan Arab, keturunan Cina pengen jadi tentara, boleh. Karena bela negara itu kewajiban. Dan ini juga amanat Undang-Undang Dasar 45 yang asli loh. Bela negara adalah kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Ini kan semangat kemerdekaan kita. Ini yang kita lupakan selama ini. Sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang sekian tahun kita terombang-ambing. Kita nggak punya jati diri. Kita ditekan sana, tekan sini, kita ketakutan. Bahkan sempat terjadi, Indonesia ini kan negara besar. Digertak Malaysia, digertak Singapura. Loh, presiden kita lo kok ciut nyalinya. Ini kan kita prihatin. Padahal ini teman-teman itu di medsos itu sampai guyonan gini. Loh, seluruh orang Indonesia pergi ke Singapura, kencing bareng. Singapura tenggelam loh. Loh, kok kita digertak Singapura aja kita ketakutan, kan lucu pada waktu itu. Kita kehilangan jati diri kita. Loh, kalau kita punya presiden seperti itu, penakut, selalu disetir oleh pihak lain, bangsa ini akan semakin hancur. Terus setelah itu tuh tadi, ibu negara kita bukan wanita Indonesia, hancur kita. Karena itu kita sangat berharap dengan apa yang kita sampaikan ini. Ibu negara Indonesia harus wanita Indonesia. Sepakat. Ya. Karena itu sebentar lagi pilpres ya, mudah-mudahan dari 3 calon itu semuanya wanita Indonesia. Kalau enggak, ya kita cari yang wanita Indonesia. Bukan wanita Arab, bukan wanita yang so Arab. Untuk ibu negara. Untuk ibu negara. Ya. Kita tidak mengarahkan mau pilih siapa, silakan. Karena Yayasan Rakyat Prasojo di dalam undang-undang organisasi ADART-nya, kita bukan organisasi keagamaan, bukan organisasi aliran kepercayaan, dan kita bukan Organisasi politik. Organisasi partai politik. Dan kita tidak akan bicara politik praktis. Yang akan kita bicarakan adalah politik semesta, bagaimana Nusantara ini bangkit. Sehingga di grup WA kita kemarin berseliweran tentang kampanye capres-capres, itu akhirnya saya stop. Saya share aturan organisasi. Jangan bicara itu. Kita lebih baik bicara politik semesta. Nah, ini Pak Ardi, Mas Marcel sudah, terus Mas Anton tadi apa nih? Kelupaan karena kesalahan Pak Ardi apa? Tolok ukur. Oh, tolok ukur ya. Tolok ukur wanita Indonesia. Tolok ukur wanita Indonesia tentunya. Nah, gambarannya begini. Kalau kita bicara duren, ya, tentunya yang kita lihat pertama kan tampilan. Duren itu ada istilahnya durinya runcing. Jangan kita bicara duren ternyata yang tampil kurma. Ini kan ya lucu tuh. Kita bicara duren yang tampil mangga. Kita bicara duren yang tampil apel. Ini kan ya lucu. Jadi ketika kita bicara wanita Indonesia, tentunya yang muncul pertama adalah tampilannya dulu, performanya dulu. Berarti apa? Budaya berbusana dulu.
harus berbusana Indonesia. Orang Jawa ya harus dengan budaya Jawa. Ya. Dengan sanggul ya yang cantik ya. Ya. Pada hari-hari resmi kenegaraan ya, pada acara-acara resmi kenegaraan dia bersanggul, terus berkebaya ya. Munculkan busana tradisional Nusantara. Kalau saya lihat dari berbagai tradisi adat, tradisi budaya Nusantara, dari Sabang sampai Merauke ini ada kesamaan kok. Kesamaannya bukan dalam keseragaman loh ya. Jadi Nusantara ini bukan diseragamkan semua harus pakai jilbab. Seperti di Timur Tengah enggak. Ada kesamaan, ada kemiripan, tapi tidak keseragaman. Rambutnya yang terurai ya. Ke orang Jawa bilang apa? Rikmane ngandan-andan. Rikmane ngembang bakung ya. Walaupun memang kalau bicara penutup kepala ya ada penutup kepala. Penutup kepala ala Aceh, ala Batak, ala Minang, ya, ala Palembang, ala Lampung, ya, ala Banten, Sunda, Jawa, Dayak, Sasak, Marapu, ya, Baju, ya, Baju NTT ya. Nah, semuanya kan ada penutup kepala, tetapi tetap rambutnya kelihatan terurai, kelihatan indah. Dan cirinya tetap Indonesia. Cirinya tetap Indonesia gitu loh. Inilah budaya kita. Inilah jati diri kita. Ini tolok ukurnya. Rambutnya indah. Karena rambut adalah mahkota wanita. Yang kedua itu tadi, ajaran Nusantara ini kan berdasarkan seratus alam semesta. Loh, alam semesta itu kan warna-warni. Jangan diseragamkan. Kita akan bangga dengan mata yang terbuka. Bukan mata terjambak orang buta. Semuanya harus seragam, harus hitam. Ini indikator pertama. Performanya. Setelah itu, setelah kenalan, namanya. Namanya juga nama Indonesia. Gitu loh. Walaupun saat ini juga sulit kita cari wanita Indonesia dengan nama Indonesia. Nah, setelah satu lagi Romo, ini mungkin masih ganjel ya. Ini yang terjadi pada istri saya. Istri saya itu bertiga perempuan. Kebetulan yang dua itu pakai jilbab. Istri saya tidak. Pertanyaannya dari yang dua saudara tadi itu lucu. Kapan kamu bertobat? Loh, saya sebagai suaminya ya mesti kaget. Loh, lah bojoku iki maling tak rampok apa? Ya maaf ya, Pak wanita tunasusila. Kok pertanyaannya kapan kamu bertobat? Saya tanya ukuran bertobat apa? Lah kapan mulai nggih jilbab? Lah satu lagi kanjelan saya. Nah, kemudian yang kedua, saya orang Jawa, orang Nusantara, mencintai budaya saya sendiri malah diseneni. Wong kok senengane nyetel gamelan, senengane anu. Lagi mau aku dewe diseneni dia. Jadi ini mungkin apa ya? Ini kan rumah besar kita kan Indonesia. Iya, wong mencintai budayanya sendiri nyanyi kok diseneni. Lah sing nyeneni ya padha-padha sama dengan saya. Padha wong Jawa nih, padha wong Nusantara nih. Lha sampean ukurannya apa? Ngono-ngono iku haram. Aduh. Kaget saya gitu ya. Loh, wah, itu tadi kopinya kurang kental dan sebagainya. Ya saya bisa ngelus dodot ya orang tak seneni dong. Saya hanya kembali kepada topik kita wanita ya. Jadi istri saya ditegur seperti itu. Kapan kau niku tobat? Kebetulan istri saya itu anak yang terkecil itu. Mbak Yu itu udah kepethuk seperti itu. Ini bener loh. Ini terjadi betul kan. Saksinya ada. Istri saya masih sehat walafiat. Kok masih enom ya. Kapan kon tobat? Ketika saya tanya ukuran tobat apa? Loh, ket biyen kok gak gelem gawe jilbab. Walah. Loh. Jadi kesimpulan saya hanya walah. Oh, jadi tobat ukurannya itu toh. Gitu loh. Ya, sewu. Ini mungkin penutup saya gitu ya. Saya ngomong terakhir ya banyak-banyak. Oh ya tambah bingung saya juga ya. Ini kok terlalu banyak hal-hal yang mengganjal gitu ditokno siji-siji ya sih. Terima kasih tambahnya Pak Suhardi. Lanjut ke Mas Anton tadi. Jadi yang pertama kita bicara indikator. Saya gambarkan tadi duren. Kalau duren ya harus ada durinya. Jangan bicara duren yang muncul kurma.
Yang muncul mangga. Ya. Ini bukan duren gitu loh. Lah kalau kita bicara wanita Indonesia ya itu tadi ada indikatornya. Sebagai wanita Indonesia dengan pakaian tradisi Indonesia, pakaian adat Indonesia, ya sesuai dengan sukunya masing-masing. Gitu loh. Jadi celaka lek pakaian daerah dikarani kapan kon tobat. Nah setelah itu kan kita nampak luar. Nah setelah itu kita dekatkan kenalan. Namanya juga nama Indonesia. Ya. Ini kalau kita bicara tadi ibu negara Indonesia harus wanita Indonesia ini, ya pemirsa pilah-pilah sendirilah. Wanita Indonesia dengan segala atribut budaya adat Indonesia nampak dari luar. Terus kalau kita dekat kenalan, terus namanya juga nama Indonesia. Ya. Setelah itu ketika kita bergaul dengan dia dengan perilaku Indonesia. Perilaku Indonesia yang wanita Indonesia itu yang lemah lembut, yang gemulai, yang wanita Indonesia tadi siap menata dan siap ditata, yang ramah, yang bisa ngomong, ya. Ya. Ini perilaku Indonesia. Setelah itu, ketika kita ngobrol-ngobrol, dia menguasai budaya Indonesia. Jangan sampai dia menjadi ibu negara Indonesia tidak menguasai budaya Indonesia. Nah ini jangan ajari kami tentang moral gitu loh, dayoh-dayoh itu gitu. Kalau ya saya bersyukur ya wanita di keluarga kami ini tidak ada yang so Arab gitu loh. Istri saya, menantu saya, bahkan cucu saya itu saya bersyukur sekolah pun tidak pakai jilbab gitu loh. Dengan rambutnya terurai masih kecil. Belum bertobat. Ya. Bahkan ketika kita bicara tadi kan pertama performanya pakaian, setelah itu kenalan namanya nama Indonesia, setelah itu juga berperilaku Indonesia dengan lemah lembutnya dan segala macam. Ngobrol-ngobrol, memahami, mengerti tentang budaya Indonesia. Ya. Sehingga ketika kita bicara tadi, bicara wanita Indonesia, ketika kita bicara bahasa, ya, bahasa Jawa, ya. Ini luar biasa. Karena bahasa Jawa ini mampu membentuk karakter. Sehingga orang yang pandai bahasa Jawa, bukan setengah-setengah loh ya, ini juga akan membentuk karakternya. Tapi kalau hanya sekedar tahu bahasa Jawa, cuman kulitnya, ya belum bisa membentuk karakter. Sebagai contoh, mohon maaf ini orang-orang, orang jalanan. Dia ngerti bahasa Jawa, tapi karena dia tidak menguasai bahasa Jawa yang bener tur bener, ya, ketika bicara omong kasar bahasa Jawa itu lengkap ya. Bahkan bahasa Inggris kalah ya. Bahasa lainnya kalah. Ngomong apa? Ketika kita bicara bahasa kasar, menang Jawa loh. Seperti hanya orang-orang yang, mohon maaf, kelas menengah ke bawah. Yang saya katakan menengah ke bawah bukan soal pendidikan, bukan soal harta loh ya, tetapi adalah perilakunya. Tetapi ketika mereka, termasuk tadi wanita Indonesia, menguasai bahasa Jawa yang benar-benar, yang benar tur benar, pasti perilakunya akan terbentuk halus. Sehingga ada sebuah tantangan ya. Waktu itu salah satu misalnya ya salah satu capres kita itu memberi tantangan, tapi sayangnya dia yang ditantang orang lain, tapi keluarganya nggak ditantang gitu loh. Ya, dia menantang. Ayo siapa yang bisa marah-marah dengan bahasa Jawa halus? Ya tentunya nggak bisa gitu loh. Orang akan bisa marah kalau dia memakai bahasa Jawa kasar. Loh, bahasa Jawa itu mampu membentuk karakter loh. Tentunya kalau ibu negara Indonesia harus menguasai ini dengan perilaku-perilaku yang budi pekerti yang baik, ya. Menguasai budaya Indonesia yang baik. Kalau dia orang Jawa ya dia menguasai budaya Jawa. Apa itu budaya Jawa? Ya mulai dari aksaranya, ya, bahasanya,
Ya. Budaya Jawa itu kan di video kita yang berjudul What is Java kita jelaskan apa itu Jawa. Jawa itu yang pertama adalah jiwa Jawa. Jiwo Jowo, spirit of Java. Jiwa yang selalu hidup, tidak pernah mati. Nek dinyek ngamuk-ngamuk berarti durung Jawa. Seperti Mas Anton cerita tersinggung dengan saudaranya marah-marah, sik gurung Jawa Mas. Harus belajar Jawa. Jiwa Jawa, jiwa yang tidak pernah mati. Wong Jawa ku urip langgeng, hidupnya kekal. Yang kedua, Javanese culture, budaya Jawa. Budaya Jawa itu apa saja? Mulai dari adat dan bahasa dan sastra. Setelah itu adat dan tradisi. Setelah itu seni. Yang keempat adalah jagaraga. Ya. Yang kelima adalah falsafah dan spiritual. Bahasa dan sastra yaitu bahasa dan sastra jelas toh, termasuk aksara Jawa, bahasa Jawa, sastra-sastra Jawa yang nilainya tinggi, yang lunglit, ya, yang halus. Ya. Dan ini hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang penalarannya tinggi. Itulah sebabnya salah satu ciri khas budaya Jawa adalah tidak mengenal yang tinggi, high logis. Terus ada dan tradisi perilaku keseharian. Ada yang tradisi. Setelah itu seninya. Seni Jawa sangat bernilai tinggi. Ketika bicara seni lain, kadang-kala hanya bicara tentang fisik. Tetapi seni Jawa sudah bicara spiritual. Ketika orang lain kan bangsa lain ya bicaranya tentang tari perut ya, terus tari yang semuanya ranahnya ranah ragawi. Tapi seni Jawa tidak. Seni Jawa itu yang ragawi ada. Contoh umpamanya tari keprajuritan. Nah, ini kan ragawi ini. Ya. Tapi seni Jawa juga mengenal tentang spiritual. Bagaimana umpamanya sebagai contoh tari gambyong. Ini bicara tentang rasa. Tapi belum bicara spiritual. Kalau tari Jawa kan tadi keprajuritan, gambyong itu rasa. Terus cari yang bicara spiritual apa? Umpamanya tari bedoyo. Tari bedoyo ini lama, hampir 2 jam. Di situ musiknya benar-benar lembut. Akan membawa nuansa spiritual. Ya. Seni Jawa hebat. Kalau bicara seni yang bicara ragawi, ya ini musiknya kan, wah ini Pak Soehardi yang seniman tahu betul tuh yang bicara raga kan, wah meriah banget lah. Wah. Lengkap seni Jawa itu. Terus itu bicara rasa. Salah satunya tadi tari gambyong tadi. Ini rasa. Terus bicara spirit, jiwa. Salah satunya adalah bedoyo. Bagi orang yang tidak memiliki kemampuan spiritual tinggi, wah ini nonton tari bedoyo tidak bisa. Nggak betah. Ulamanya tari 2 jam. Ini juga ini kan menunjukkan peradaban Jawa itu sangat tinggi. Selama 2 jam itu musiknya ini berbeda. Berganti terus ya, air mengalir. Kalau sementara musik lain kan umpamanya jangankan 2 jam, cuman 30 menit aja sama tak dung. Ya. Tidak akan mampu bicara tentang jiwa. Coba tari bedoyo. 2 jam. Musiknya terus air mengalir. Nadanya Pak Ardi, kalau musik Eropa kan ada sol mi sa sol ya. Nah, itu kalau di Jawa itu apa? Nadanya. Ini kan bukan kan? Nadanya ini kan wiromonya. Nah, ini kan air mengalir. Iya. Jadi antara wiromo awal sampai tengah akhir itu berbeda, air mengalir. Tidak sama dengan seni asing. Cenderung dari awal sampai akhir itu ada kesamaan.
Kenapa? Karena mereka tidak menguasai tentang simfoni terlengkap. Nah, simfoni terlengkap ini hanya miliknya orang Jawa yang paling tua, yaitu gamelan. Yang kedua itu adalah orkestra Eropa. Di dunia ini cuma ada 2 simfoni terlengkap. Hebat seni Jawa. Setelah itu Jagaraga. Jagaraga itu meliputi bagaimana kita menjaga raga kita, mulai dari pengobatan, ya, mulai dari ilmu silat. Bahkan ketika kita bicara ilmu bela diri, silat itu adalah tarian yang bertenaga, lembut tapi bertenaga. Berbeda dengan ilmu bela diri dari luar, hanya cenderung kekuatan otot saja, fisik saja. Loh, peradaban kita sangat tinggi. Nilai seninya tinggi. Nah, setelah itu adalah falsafah dan spiritual. Ketika bicara falsafah dan spiritual, berkali-kali kita sampaikan, ajaran Jawa itu adalah lifestyle, gaya hidup. Sesuatu yang sudah dijalani secara turun-temurun. Bukan jarini, bukan katanya. Tapi leluhur kita sudah menjalani, diturunkan ke keturunannya. Sementara kalau ajaran Dayoh rata-rata bersifat way of life, pandangan hidup. Pandangan hidup, ya namanya pandangan. Coba kita lihat pandang ke depan. Kita duduk di sini memandang ke sana. Kita kan belum sampai sana. Hanya memandang. Sehingga coba kita cermati tokoh-tokoh sales ajaran Dayoh. Seringkali dia bicara, tapi dia belum lakukan. Itu perbedaannya. Ketika kita bicara falsafah dan spiritual, coba kita bayangkan, kita renungkan, lebih hebat mana ajaran leluhur kita yang lifestyle, gaya hidup, leluhur kita sudah menjalani semua, baru setelah itu diajarkan ke keturunannya. Sementara ajaran Dayoh itu way of life, pandangan hidup, yang mengajarkan tadi bahkan belum pernah menjalankan. Nah, ini namanya tadi wanita Indonesia. Harus paham, dari kemampuan dia memahami, mengerti tentang budaya Indonesia, diajarkan kepada anak-anaknya. Karena ibu merupakan sekolah pertama dari anak-anaknya. Sehingga kalau sampai ibu negara bukan wanita Indonesia, berbahaya. Bangsa ini akan hancur, bangsa ini akan punah. Dari pertanyaan Mas Anton tadi, apa tolok ukurnya wanita Indonesia? Tadi sudah saya katakan, mulai dari performanya, busananya, setelah itu namanya, ya, setelah itu perilakunya, ya, tutur bahasanya, perilakunya, setelah itu adalah jiwanya, dia menguasai ajaran-ajaran leluhur kita, dan itu nanti siap untuk diajarkan kepada anak-anaknya. Karena ibu merupakan sekolah pertama untuk anak-anaknya. Ini sangat berbahaya sekali kalau ibu negara kita bukan wanita Indonesia, wanita Arab atau wanita yang Arab, bangsa ini akan punah, bangsa ini akan hancur. Tentunya, ya, kita kembalikan para pemirsa, pada kita semua, apakah kita rela bangsa Indonesia akan hancur, bangsa Indonesia akan punah? Kalau tidak, ya tentunya ayo kita sadar diri. Setelah sadar diri, kita sadarkan keluarga kita sadarkan sanak saudara kita sadarkan tetangga-tetangga kita sadarkan teman-teman kita. Ada lagi yang mau ditambahkan, Pak Hardi? Ya, Mas Marcel. Oh ya, ini Pak Wadi, silakan Pak Wadi. Ya, ini adalah Ibu negara Indonesia harus wanita Indonesia. Mas Anton, ada ditanyakan? Tambahan? Yeah. Nah, para pemirsa yang saya hormati, ini bahasan-bahasan kita. Mudah-mudahan mampu memberikan pencerahan pada kita semua. Ibu negara Indonesia harus wanita Indonesia. Setelah itu, seluruh ibu-ibu di Indonesia harus juga menjadi wanita Indonesia. Dan kita semua sebagai laki-lakinya, suaminya juga harus menjadi pria Indonesia.
Jangan takuti, jangan kita mabuk dogma. Jangan kita mabuk dogma asing. Terus akhirnya istri-istri kita takut-takuti. Anak-anak perempuan kita takut-takuti. Apa yang harus kita takuti? Bicara peradaban kita jauh lebih unggul. Bicara moral kita jauh lebih unggul. Nggak perlu kita takut. Simak berbagai video di channel Raket Prasojo. Jangan takuti bangsa ini dengan dosa dan neraka. Kenapa? Karena ternyata dosa ini bahasa Jawa. Neraka juga bahasa Jawa, bukan sesuatu yang harus ditakuti. Dan jangan tipu bangsa kita dengan pahala, surga, dan bidadari. Karena ternyata pahala itu juga bahasa Jawa. Surga juga bahasa Jawa. Bidadari juga bahasa Jawa. Kan aneh kalau kita ini mabuk ajaran Dayo, sementara kita ini terobsesi tentang pahala, surga, dan bidadari. Ternyata milik kita, bukan milik ajaran Dayo. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi ya bahasan kita. Ibu negara Indonesia harus wanita Indonesia. Mudah-mudahan mampu memberikan pencerahan pada kita semua. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata kerama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Mari kita terus pupuk jati diri bangsa Indonesia, bangsa Nusantara. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Terima kasih. Rahayu.